2021. Kita udah masuk lagi ke tahun yang baru. Cepet ya Kak ya. Iya, Kak Dan. Semoga berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang baru, yang lebih luar biasa buat kita semua ya adik-adik. Amin Kak ya. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai kebaktian hari ini, Kak Klar mau tunjukin teman-teman adik-adik Joel Kids yang sudah kirim cover lagu loh. Mau? Wah, Kita mau, lihat? Kak. Ya Kak Devina Iya. ya. Yuk, kita lihat. Keren-keren banget loh. Oke, Ya, adik-adik Kak. ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya, dengan segenap hati. Ku kan menyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya, dengan segenap hati. Ku kan menyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya, dengan segenap hati. Ku kan menyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Yuk adik-adik, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih sama Tuhan. Kalau kita sudah ada sampai hari ini, kita diberi anugerah sama Tuhan yang luar biasa. Setahun sudah kita lewatin dan kita sudah masuk ke tahun yang baru, lebih baru lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik semua, sekarang semuanya Kak Klar mau ajak semuanya untuk berterima kasih sama Tuhan. Kasih Kita mau Tuhan mensyukuri untuk apa yang Tuhan kasih buat kita. yang Kasih setia Tuhan yang luar biasa buat kita. dalam hidupku. Terima kasih Yesus Segala kebaikan yang untuk Yesus kasih buat kita adik-adik semua.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Dan untuk hari-hari selanjutnya Tuhan. Karena kami butuh anugerah yang dari-Mu Tuhan. Yuk adik-adik Joel Kids tetap tutup mata adik-adik semua. Kita mau berdoa. Kita mulai kebaktian hari ini. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau boleh mengizinkan kami untuk kebaktian di awal tahun ini. Berkati kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan. Yang hadir di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan. Kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik Joel Kids, yuk kita mau katakan Tuhan Yesus sahabat kita, ya. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita, Dia selalu menolong kita. Oke, siap semuanya? Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Katakan apa? Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Ku tak akan takut sebab Dia, ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Katakan apa? Dia Yesus sahabatku. Sekali lagi, Dia Yesus sahabatku. Yeay! Kak Dev. Ya Kak Klar. Kak Klar masih punya lagi loh. Oh iya? Yuk, cover lagu teman-teman Joel Kids. Wah. Kita mau lihat lagi ya Kak Dev. Lihat ya? yuk, Kak. Adik-adik Joel Kids, kita mau lihat lagi ya, sekali lagi ya. Oke? Oke. We are Heaven Ranger. Tiba saatnya Heaven Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia.
tangannya di pinggang semua. Siap melangkah ke kanan lagi adik-adik. Satu langkah ke kanan, Kasih senyumannya. bersuka cita. Satu langkah ke kiri, Kakak mau denger kita ketawanya? tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Tambah ke belakang ya. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Siapkan tangannya buat menari. ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Siap. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Kita mau menari. ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, kesukaanku. Sekali lagi ya adik-adik ya. Memuji Tuhan, kesukaanku. Wow, bener ya, bener ya. Suka Bener, nih. Kak. Bener. Kalau gitu, suka memuji Tuhan. Kita, Kak Klar mau aja ya, adik-adik buat lihat teman-teman yang sudah cover lagu Joel Kids. Siap semua? Siap, Kak. Oke. Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Kau sahabat yang terbaik bagiku. Kau sahabat yang terbaik bagiku. Adik-adik Joel Kids, yuk sekali lagi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau senangkan hati Tuhan kita lewat penyembahan kita. Siapkan hati adik-adik semua.
fokuskan hati kita buat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, kami mau Tuhan Semua menyerahkan hidup ku kami, Tuhan. berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Kami mau Tuhan agar aku menyenangkan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. biarkan kami menyenangkan hati. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Yuk adik-adik semua, angkat tangan adik-adik semua. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kami berikan Semua Tuhan, ku pada hidup kami, berikan Tuhan, untuk padamu. Engkau, Kuduskan hingga tulus selalu, kami hanya mau Tuhan menyenangkan hati. agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan semua ya adik-adik. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan. Engkau dapati Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, biarkan penyembahan ini Tuhan menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami menyenangkan hatimu Tuhan. Ya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk yang yang Engkau berikan Engkau berikan kepada kami. kepada kami. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan firman yang darimu. yang darimu. Buat kami Tuhan, Buat kami Tuhan bisa melakukan pesan pesan yang dari Engkau. Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan mendengarkan firman firman darimu. Amin. Amin. Hai adik-adik semua, kita bertemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Kemarin kita lewati 2020, betul? Tapi buat saya 2020 kemarin berjalan begitu cepat sekali. Nggak kerasa Januari, Februari, tiba-tiba kemarin kita sudah merayakan Natal. Selama 2020 kerasa cepat sekali karena ada beberapa hal yang membuat kita
seolah-olah terhipnotis dengan waktu yang ada. Ada banyak wabah, ada banyak kejadian dan sebagainya. Dan kita disuruh di rumah saja, kita harus jaga jarak dengan orang sehingga kalian hanya bisa online di rumah. Tapi 2021 hari ini kita akan mulai babak yang baru. Di 2021 ini kita punya pengharapan yang lebih baik. Waktu Natal, Tuhan datang ke dunia, dia sebut dirinya sebagai Juru Selamat, bayi yang menyelamatkan semua bangsa. Tapi kalian tahu nggak adik-adik, selain dia punya nama sebagai Juru Selamat, dia punya nama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita buka ya, kita buka di ayat di kitab Matius 1 ayat 23. Dan sesungguhnya anak darah itu, yaitu Bunda Maria, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Jadi waktu Maria ini hamil bayi Yesus, malaikat datang dan dia berkata, anakmu bernama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di awal tahun ini kita berdoa, Immanuel itu menyertai kita sepanjang tahun 2021 yang baru ini. Karena kita nggak tahu ke depan. Banyak hal-hal yang buruk yang pernah kita dengar dari masyarakat, dari koran, dari berita tentang 2021. Tahun yang baru ini banyak hal yang buruk dan kita masih ketakutan untuk masuk 2021. Tapi Allah punya janji. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Nah, kita akan belajar di Alkitab, kita ada satu tokoh yang kelihatannya semestinya dia itu seorang yang pemberani. Tapi ternyata hatinya takut. Mungkin seperti kita, Kak, tahun depan, tahun 2021 ini, tahun baru ini, katanya sekolah sudah boleh tatap muka lagi. Tapi aku takut, Kak, nanti kan ada COVID, ada ini. Kak, nanti kalau kita dengar-dengar ada virus yang baru, Kak, dari Inggris. Kita masuk 2021 dengan hati yang takut. Sama seperti Joshua. Ketika Joshua ditinggal oleh Musa pendahulunya, dan Yosua punya tugas membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tahu bahwa Joshua tuh hatinya takut. Maka kalau kita baca ya di kitab Joshua ayat 1, ayat 6, pasal 1 Joshua, pasal 1, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9, Tuhan berkata 3 kali kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu bahwa Joshua ini punya ketakutan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. 3 kali Tuhan berkata, Joshua, Musa sudah mati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan menyertai engkau. Dan Tuhan benar-benar memberikan janjinya. Kita baca di Joshua 1 ayat 1 sampai 5. Janjinya apa saja sih? Yang pertama, Joshua dan bangsa Israel diberi tanah perjanjian. Luar biasa kan? Di tahun yang baru ini Tuhan memberikan janji-janjinya yang baru kepada kita. Seperti apa, Kak? Nggak tahu Tuhan berjanji kepada kalian apa. Dia pasti punya janji yang baru, punya anugerah yang baru di tahun yang baru ini. Joshua diajak Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, Joshua disertai Tuhan. Setiap tanah yang diinjak oleh kaki Joshua akan menjadi milik Joshua dan bangsa Israel. Luar biasa kan? Dia jalan ke sana, tanah ini dikalahkan dan jadi milikku. Dia jalan ke sini, jadi milikku. Janji Tuhan kepada kalian. Di tahun yang baru ini, apa yang belum pernah kalian bisa ambil atau capai, kalian akan diberikan Tuhan. Kak, tapi aku enggak bisa, Kak. Matematikaku tuh dapat 4 terus, Kak. 1 ditambah 1 bisa 11. Aku enggak mudeng, Kak. 1 tambah 1 kan 2, Kak. Ya, ini bisa 11. Tuhan punya janji. Setiap apa yang belum pernah jadi milikmu yang Tuhan jadikan padamu, akan diberikan Tuhan kepadamu di tahun yang baru ini. Janji yang ketiga oleh Tuhan kepada Joshua. Joshua akan menjadi seorang pemenang. Dan tidak ada musuh yang bisa tahan menghadapi dia. Dan benar ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, dia musuh-musuh dikalahkan semua. Dia kirim 12 pengintai, masih ingat? Untuk masuk ke sebuah kota dan dia intai. Dan kota itu menjadi milik bangsa Israel.
Apa yang kita inginkan hari ini, kita akan menjadi seorang pemenang. Kita lebih dari pemenang. I am a winner, seperti kaus Kak Simon. I'm a winner, aku seorang pemenang di tahun yang baru ini. Yang keempat janji Joshua. Joshua tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhannya. Dia Allah Immanuel yang menyertai Joshua sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita semua di tahun 2021 ini. Jangan takut dan jangan gentar. Kuatkan hatimu. Jangan kecut hati dan tidak mandi. Jangan kecut dan tidak takut. Kalau tidak mandi itu, kalau kalian jam 10 baru bangun langsung online lah, itu tidak mandi pasti langsung buka YouTube. Joshua diberikan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tahun 2021 ini Tuhan berjanji kepada kita. Allah Immanuel yang akan menjagai kita. Sekalipun kelihatannya ke depan ini masih gelap. Sekalipun hari itu musuh-musuh di tanah perjanjian masih banyak dan badannya besar-besar, tapi Joshua tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan Immanuel menyertai kita di tahun 2021 ini. Kak, tapi aku takut ke depan ini seperti apa? Papaku belum dapat pekerjaan, aku juga online ini susah aku belajarnya. Jangan takut. Tuhan Immanuel, Tuhan yang lahir sebagai juru selamat, tapi Tuhan juga yang lahir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang pertama. Yang kedua, supaya Tuhan itu menyertai kita dan kita berhasil, apa sih yang kita harus lakukan? Kita baca ya di kitab Joshua. Di Joshua 1 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan, kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ayat ke-8. Dan kita harus memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya kita bisa bertindak hati-hati dengan segalanya dan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Ketika Joshua masuk ke tanah perjanjian, Tuhan beri satu nasihat kepada Joshua. Dia bilang, Joshua, kamu pertama kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan kitab Taurat. Waktu itu Musa berikan kitab Taurat ditulis oleh Musa dan diteruskan kepada Yosua, dan Tuhan bilang, kamu harus bertindak hati-hati dengan kitab Taurat ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan keluar dari kitab Taurat ini. Kita mulai tahun yang baru ini baca Alkitab lebih banyak. Pelajari Alkitab. Firman yang disampaikan jam 10 ini kalian dengarkan baik-baik. Dan by the way, habis ini ada Kak Michael yang akan teruskan firman, dan di ujung ada Kak Yani yang akan mengakhiri firman ini. Jadi hari ini firmannya agak unik. Ada 3 yang membawakan firman. Tapi kita harus belajar firman tiap hari. Dan renungkan itu siang dan malam. Kak, siang aku mau nonton kartun, Kak. Malam aku mau lihat YouTube. Jangan. Mulai tahun baru ini punya hati yang kuat untuk belajar firman, renungkan firman dan perkatakan firman itu. Jangan bilang, aduh mateng aku, aduh matematika aku rasa mati aku. Nah beneran, kalau ngomong seperti itu akan terjadi seperti perkataan. Tapi kalau kita memperkatakan firman setiap hari dan merenungkan tiap hari, kita akan menjalani hidup ini dengan lebih baik dan beruntung. Hari ini, firman pagi hari ini oleh Kak Simon cukup sekian. Tuhan Allah yang menyertai kita, Immanuel namanya, Tuhan yang beserta dengan kita. Dan di tahun yang baru ini kalian harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan ini. Karena tahun ini akan menjadi lebih baik kalau Tuhan beserta dengan kita dan kita hidup dalam firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, kita berdoa untuk hati-hati. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, berkati kami pada tahun yang baru ini. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan dosa kami dari dosa kami, tapi Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami, baik siang maupun malam, baik di rumah maupun di luar. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Dan kami akan memperkatakan
kitab Taurat, kami akan memperkatakan firman Tuhan, kami akan membaca lebih banyak firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan lebih banyak. Karena kami tahu ketika kami memperkatakannya, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Engkau akan buat kami, hidup kami dan keluarga kami ini menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, tetap jagai kami Tuhan setiap hari. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang giliran Kak Michael. Silakan. Waduh. Tadi setelah dengerin ceritanya Kak Simon, aduh Kak Michael lagi lapar nih. Kira-kira ada nggak ya di sini buah-buahan yang bisa dipetik? Nah ini kan ada banyak nih pohon buah-buahan nih. Pastinya banyak ya yang bisa aku petik, aku bisa makan. Mana ya? Waduh, kok cuma daun semua sih? Aku pikir ada buah-buahan di sini. Yah, belum berbuah semua. Cuma daun aja. Aduh, adik-adik semuanya. Wah, Kak Michael senang banget bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, adik-adik, tadi Kak Michael nih lagi lapar, nyari buah-buahan. Ada pohon buah-buahan kebetulan, tapi kok malah nggak ada buahnya adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, tahun ini kita masuk di tahun 2021. Dan Tuhan mau supaya hidup kita itu adalah hidup yang berbuah. Satu cerita di Alkitab, suatu hari Tuhan Yesus lagi berjalan-jalan. Dan sama mungkin ya, kayak Kak Michael tuh lagi lapar juga. Dan dia lewat satu pohon ara adik-adik. Dia melihat, wah aku pengen lapar, aku pengen makan buah ara hari itu. Dan dia datang, begitu dia dekat dengan pohon buah ara, Tuhan Yesus pikir dia akan bisa makan buah ara hari itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata buah ara itu, pohonnya itu tidak berbuah hari itu adik-adik. Dan hari itu waktu Tuhan lihat itu dan Tuhan berkata, mulai hari ini tidak akan lagi ada orang yang memakan buahmu. Dan seketika itu juga pohon buah ara itu menjadi kering adik-adik. Adik-adik semua yang ada di rumah, tahun 2021 ini Tuhan mau supaya hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Tuhan gak suka dengan orang yang hidupnya tidak berbuah adik-adik. Berbuah artinya apa sih? Di Alkitab juga sudah katakan kan, ada yang namanya kasih. Hari ini Tuhan mau supaya ada kasih dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan Yesus, kasih juga kepada sesama. Masih ingat? Harvey Rangers, love dan juga Harvey, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama juga dengan sungguh-sungguh. Berbagi dengan orang-orang lain. Nah itu yang Tuhan mau. Ada juga sukacita. Kalian yang ada di rumah, apakah kalian suka cemberut, marah-marah, jengkel sama papa mama? Atau kalian selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Nah 2021 ini Tuhan mau supaya kita punya buah ucapan syukur, sukacita, berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga apa adik-adik? Buah roh. Ada yang masih ingat gak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Ada juga yang keempat, kesabaran. Sudahkah adik-adik sabar hari ini? Atau kalau begitu papa mama hendak nurutin yang kalian mau, kalian marah, kalian jengkel, ayo, itu artinya kita gak punya buah roh. Tapi kalau kita sabar, kita tidak gampang marah, kita sudah punya namanya buah roh dalam hati kita. Ada lagi apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan. Sudah gak kita berbagi kepada teman-teman kita? Orang-orang yang membutuhkan hari ini. Tuhan mau supaya kita saling berbagi adik-adik. Supaya apa? Mereka bisa melihat betapa kita baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan begitu baik. Sehingga mereka akan memuliakan Bapa di surga. Mereka akan berkata, wah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan benar-benar orang yang baik. Orang yang cinta Tuhan, yang hebat, yang mengasihi sesama. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik siapa? Apalagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia enggak baca Alkitab? Tuhan mau kita setia baca Alkitab. Setia ikutin kebaktian online seperti ini. Ini adalah buah-buah roh. Setia dengerin firman Tuhan. Setia berdoa seperti prayer ranger. Setia memuji nama Tuhan seperti praise dan worship rangers. Ayo, luar biasa kan?
seperti Faith Ranger, baca firman, setia. Nah ini yang Tuhan mau, buah-buah roh ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Enggak ngomongnya yang kotor, yang kasar, suka mukul-mukul. Jangan lagi, tinggalkan itu adik-adik. Mulai sekarang harus ada lemah lembut, mengasihi. Dan ada pengendalian diri yang terakhir. Artinya apa? Kita tidak gampang marah, enggak gampang jengkel, enggak gampang kita marah-marah, berbuat yang jahat. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Adik-adik semuanya ingat tahun ini Tuhan mau kita semua didapati berbuah. Kenapa? Tuhan Yesus akan segera datang adik-adik. Dia akan datang dan akan menjemput, mengambil, mengangkat semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang hidupnya berbuah, yang punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kasih akan Tuhan, kasih akan sesama, suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa, mengendalikan diri. Itu yang nanti akan Tuhan angkat bersama-sama. Kalian mau? Ya, jadi jangan lupa, hidup kita harus hidup yang berbuah. Ingat 2021 hidupmu adalah hidup yang berbuah. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita selesai, Kak Michael mau berdoa buat kalian semuanya. Siapa yang hidupnya mau berbuah di hadapan Tuhan? Coba angkat tangannya. Nah itu luar biasa banget, keren banget. Yuk sekarang semua angkat tangannya, satu tangan seperti ini, taruh tangan kalian yang satu di dada. Ikuti doanya Kak Michael ya. Tuhan Yesus, di tahun baru ini, izinkan aku Tuhan, punya hidup yang berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapkan aku Tuhan, berkati aku dengan hati yang mengasihi Tuhan. Buat hidupku penuh dengan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih karena Engkau Tuhan yang memampukan aku sehingga hidupku bisa punya banyak buah. Semua buah roh muncul dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dan semua adik-adik katakan, amin. Wah, kalian luar biasa sekali. Sekali lagi Kak Michael ingatkan, jangan lupa seperti kemarin minggu yang lalu ya, kita belajar ya pada Natal kemarin, yaitu kita harus punya hidup yang berbuah. Kita akan jadi Heaven Rangers yang luar biasa. Kalau kalian belum nonton videonya, ayo tonton lagi videonya Heaven Rangers. Pertarungannya seru banget, kalian boleh tonton lagi. Nah adik-adik semuanya, Tuhan mau kita di tahun ini, hidup kita harus berbuah. Jangan lagi punya hidup yang sembarangan. Jangan lagi punya hidup yang malas-malasan. Jangan lagi punya hidup sukanya marah-marah, sukanya jengkel, sukanya berbuat yang jahat dan dosa. Tapi tahun ini, ayo hidup kita harus berbuah. Setia baca firman, mulai setia menyembah Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya kalian semua diangkat dan tidak ditinggalkan. Kalian semua dibawa bersama-sama dengan kita semua, anak-anak Joel Kids diangkat naik ke surga. Itu adalah doa Kak Michael. Dan tentu juga doa semua teman-teman Joel Kids dan juga doa dari kita semua. Kita pengen supaya kita diangkat naik ke surga semuanya. Karena itu hidup kita harus hidup yang berbuah. Bagus banget. Oke, Kak Michael mau lanjut cari buah-buahan dulu. Siapa tahu ada pohon yang berbuah di sana. Kak Michael mau cari-cari dulu. Habis ini Kak Yanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dadah adik-adik semuanya. God bless you. Di mana ya? Oh, sana aja. Shalom Joel Kids. Terima kasih ya Kak Michael. Wah, tadi Kak Michael menceritakan firman yang seru sekali. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa jangan-jangan sudah lupa? Enggak ya, kalian anak-anak Joel Kids yang luar biasa. Kalau tadi Kak Michael cerita tentang pohon yang berbuah. Ada buah-buah yang harus dihasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pohon itu bisa berbuah adik-adik? Nah, Kak Yanti punya sesuatu ini. Apa ya? Coba sebentar. 1, 2, seling. Nah, aduh berat sekali. Apa ini? Apa ini? Ini batang pohon. Tapi kalau seperti ini kira-kira
ini bisa mengeluarkan buah enggak ya adik-adik ya? Kira-kira ini bisa keluar daunnya, bisa keluar buahnya enggak ya? Bisa? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Ayo ada yang bisa jawab, kenapa ranting ini enggak bisa berbuah? Kenapa? Betul jawabannya, tidak ada akarnya. Dan lagian tidak ditanam di tanah karena ini bisa dibawa-bawa. Ranting ini sampai kapanpun tidak akan pernah berbuah karena ini menjadi ranting yang mati. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya ranting ini seperti hidup kita, ranting ini seperti hidup kita ya, bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah. Mau dengarkan sama-sama? Yuk, Kak Enti simpan ini dulu ya, daripada dipegang terus sampai nanti Kak Enti mau simpan dulu. Tunggu sebentar. Oke, sudah disimpan dengan baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana pohon itu bisa berbuah. Hanya satu syarat. Pohon itu harus melekat di akarnya. Ketika satu pohon ditebang dan sisa akarnya, pohon yang tadi yang Kak Yanti bawa, dia tidak akan lagi bisa berbunga atau berbuah. Bahkan berdaun pun tidak. Tapi akar yang sudah ditebang, dia akan mulai muncul tunas yang baru. Apa syaratnya untuk kita bisa berbuah? Cuman satu, melekat. Apa itu Kak melekat? Melekat itu menempel. Menempel dengan akarnya. Kalau diibaratkan seperti pohon, berarti kita harus menempel dengan akarnya. Akar di mana? Di tanah. Di situ ada banyak makanan, ada banyak minuman yang membuat pohon ini bisa bertumbuh. Kita akan buka ayat bersama-sama. Ayat hafalan di minggu pertama di tahun 2021. Biar ini jadi ayat hafalan kita yang melekat dalam hidup kita. Jadi yang diingat-ingat terus dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Buka sama-sama ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sudah semua? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras. Nggak usah malu walaupun kalian di rumah, kita baca biar itu masuk dalam hidup kita. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Sekali lagi kita akan baca ayat ini dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, saat engkau melekat kepadaku, ku di sini adalah Tuhan. Saat adik-adik melekatkan hidup kalian ke Tuhan, maka dia berjanji Tuhan akan meluputkan kalian. Tuhan akan membentengi kalian dari semua mara bahaya, dari semua kesukaran, dari semua kesesakan. Tuhan berjanji dia akan membentengi hidup kalian. Satu ayat yang akan kita pegang sepanjang tahun ini. Satu pesan Tuhan yang Tuhan katakan melekat dengan Tuhan. Siapa yang di sini punya handphone? Semua punya handphone ya? Apa yang terjadi kalau handphone ini chargernya habis? Bisa dipakai untuk main Instagram atau lihat-lihat video? Bisa? Nggak bisa. Apa yang harus adik-adik lakukan? Kalian ambil handphone, kalian ambil charger, harus di-charge dulu. 1 jam mungkin, 2 jam mungkin. Setelah baterainya penuh, kalian bisa pakai lagi. Sama dengan hidup kita. Hidup kita tidak akan bisa mengeluarkan buah kalau kita tidak pernah di-charge dengan Tuhan. Kita tidak pernah di-charge ke sumber dalam hidup kita. Siapa sumbernya? Tuhan. Tidak ada sumber yang lain dari hidup kita kecuali Tuhan. Hanya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Ada sebuah cerita tentang Daniel. Hari itu Raja Nebukadnezar menyerang Israel. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya dijadikan tawanan di Babel. Enak enggak adik-adik jadi tawanan? Enggak enak. Daniel ini bukan orang biasa. Dia orang dari keluarga bangsawan, dia orang terpandang. Tiba-tiba dia menjadi tawanan di Babel. Dan banyak hal yang tidak enak terjadi di Babel. Dia harus menyembah raja, dia enggak boleh menyembah Tuhan, harus makan makanan raja. Itu yang harus Daniel hadapi. Tapi satu kekuatan Daniel. Di Daniel 6 dikatakan apa? 3 kali sehari
Daniel berlutut menyembah Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Daniel walaupun di negeri orang, dia tetap melekatkan hidupnya ke Tuhan. Sekalipun dia tidak lagi di Israel, tapi Daniel tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap baca firman, merenungkan perkataan firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita semua tahu cerita tentang Daniel. Daniel menjadi wakil dari raja, sampai 4 raja yang berbeda. Daniel tetap ada di posisi itu. Daniel adalah orang yang biasa, sama seperti kita. Dia juga makan nasi sama kayak kita. Tapi satu yang berbeda, Daniel melekatkan hatinya ke Tuhan. Daniel melekatkan hidupnya ke Tuhan, sehingga dia menjadi luar biasa. Kitab Daniel mengatakan apa? Dia mempunyai roh yang luar biasa. Kalau hari-hari ini yang kita hadapi seperti di Babel mungkin ya. Kita sama sekali tidak pernah mengerti ke depan, bulan-bulan ke depan kita akan menghadapi apa. Tapi satu hal, saat kita melekatkan hati kita ke Tuhan, kita jadi anak-anak yang luar biasa. Roh yang di dalam kita adalah roh yang luar biasa. Amin. Cuman satu kuncinya, lekatkan hidup kita dengan Tuhan. Caranya gimana Kak? Rajin berdoa. Apa yang harus kita lakukan tahun 2021? Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman, lebih banyak merenungkan firman Tuhan, dan lebih banyak bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan kita bercakap-cakap membicarakan, aduh kok enggak enak ya, aduh kok begini ya, aduh kok begini, tanpa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu artinya melekat. Saat kita melekat dengan Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah. Dan buahnya dinikmati banyak orang. Saat orang lain khawatir, loh kok kamu enggak khawatir? Aku percaya karena Tuhan yang luar biasa. Loh kok kamu enggak takut? Aku tidak takut karena Tuhan yang menjamin hidupku sehingga aku tidak takut. Amin. Saat hidup kita melekat dengan Tuhan, kita akan terus percaya bahwa Tuhan yang menjamin setiap langkah kita. Satu pesan Tuhan buat tahun 2021, melekat dengan Tuhan. Amin. Kita sebentar mau berdoa. Kita akan berdoa, kita akan meteraikan setiap firman yang sudah kalian dengar. Tadi dari Kak Simon, dari Kak Michael, dan sekarang dari Kak Yanti. Kita mau meteraikan itu semua, kita mau katakan lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Biar lagu ini menjadi doa setiap kita. Tuhan lekatkan hatiku, karena kita tidak akan pernah bisa melekat kalau Tuhan tidak menarik kita melekat. Kita akan melekat terus dengan Tuhan, supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Yuk adik-adik tutup Alkitab semua, tutup catatannya. Kak undang kalian boleh bangkit berdiri, kalian boleh berlutut, kalian boleh tetap duduk, tapi tetap fokus ke Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama, biar lagu ini sekali lagi jadi doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya adik-adik sungguh-sungguh tenang, nyanyikan lagu ini keluar dari hati setiap kita. Biar kita tetap didapati punya hati yang melekat di hadapan Tuhan. Melekat dengan Tuhan sendiri, bukan melekat dengan yang lain. Bukan malah melekat dengan games atau apapun. Tapi kita melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama keluar dari hati kita. Lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku. Melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
lagi lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tempatkan semua yang kami buat, yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Biar ini jadi doa setiap kami anak-anak Joel Kids Tuhan. Tahun ini Tuhan kami mau lekatkan hati kami dengan Engkau. Kami mau lebih lagi melekat dengan Engkau Tuhan. Biar setiap langkah kami tepat seperti yang Engkau mau. Dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Joel Kids Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, sekali lagi lekatkan hati kami dengan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami melekat dengan yang lain, tapi biar hari ini kami minta Tuhan, tahun ini kami semakin melekat dengan Engkau. Saat kami melekat dengan Engkau, hidup kami akan berbuah dan buah kami akan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga banyak orang akan melihat ada Yesus dalam hidup kami. Sehingga banyak orang akan melihat ada terang Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya tahun ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan dengan yang lain, tapi Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami bisa menghadapi setiap hal yang mungkin tidak enak. Setiap hal di depan yang kami belum tahu, kami akan bisa jalani karena kami bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Meterangkan setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biar itu masuk dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan mengalami keajaiban demi keajaiban bersama dengan Engkau. Tahun ini kami akan mengalami keberhasilan bersama dengan Engkau. Tidak ada lagi kegagalan dalam hidup kami di tahun ini. Karena kami tahu Engkau yang menjamin hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa. Kak Yanti percaya hari ini kalian mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tapi belum selesai, karena kita akan sekali lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ini awal tahun 2021, kita tetap akan berdiri buat kota dan bangsa kita. Amin. Yang setuju berdiri buat bangsa kita, angkat tangan sama-sama. Wah, tangannya banyak sekali yang diangkat. Kita akan tetap berdoa, kita akan tetap memberkati bangsa kita. Bukan mengutuk, tapi kita memberkati bangsa kita. Amin. Ada sebuah cerita di Alkitab, kisah tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Saat itu mereka ada di dapur api, mereka ada dalam penghukuman. Tapi apa yang terjadi saat mereka ada di dapur api? Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Harusnya di dapur api apa yang terjadi? Panas, semua terbakar. Tapi karena Tuhan Yesus hadir, karena ada Allah yang hadir, mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan Alkitab menulis bau gosong pun tidak ada dalam hidup mereka. Saat mereka keluar, baunya tetap wangi, tidak ada bau gosong. Itu anugerah Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang ada dalam situasi seperti dapur api, situasi yang tidak enak. Kita masih dalam kondisi yang mungkin susah buat sebagian besar orang. Tapi kalau Tuhan Yesus hadir, kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dapur api hidup kita, maka bau gosong tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin. Maka kesakitan tidak ada dalam hidup kita. Bahkan lecet sedikit pun, luka bakar sedikit pun tidak ada dalam hidup kita. Asalkan Tuhan bersama dengan kita. Hari ini kita mau berdoa biar kerajaan Tuhan datang atas Indonesia. Biar kerajaan Tuhan datang atas kota kita, bertahta atas kota kita. Biar saat kerajaan itu nyata, maka bangsa kita akan melewati semua ini dengan kemenangan yang luar biasa. Maka kota kita akan melewati semua keadaan yang sulit ini dengan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ada di kota ini. Ada Tuhan yang ada di bangsa ini. Sama-sama kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Keluar dari hati setiap kita. Kita mau katakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu yang jadi. Biar semua hanya rencana Tuhan yang terjadi atas bangsa kita. Amin. Hanya rencana Tuhan yang digenapi atas bangsa kita. Yuk semua sungguh-sungguh. Semua adik-adik boleh angkat tangan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Keluar dari hati setiap kita masing-masing. Surga
rabasyakarana yala rabasyekerere. Kiara la rabasyakarana yala ramataka yala rana yala rabase. Kiara yala ramasyakarana yala ramasakataka yala raba. Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan. Biar hanya kerajaan-Mu yang nyata atas bangsa kami. Biar hanya kerajaan-Mu yang nyata atas kota kami Tuhan. Karena kami tahu saat Engkau ada di tempat kami, saat Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, maka Tuhan kesakitan tidak akan menimpa kami, maka kesusahan tidak akan menimpa kami. Tuhan, hari ini kami mau bersepakat, kami mau berdoa Tuhan. Sekali lagi kami bawa bangsa kami ke hadapan hadirat-Mu. Sekali lagi kami bawa kota kami masing-masing, dimanapun kami tinggal, ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah di kota kami, hadirlah di bangsa kami, bertahtalah Tuhan. Biarlah Engkau yang tinggal Tuhan, bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami minta anugerah-Mu, beri setiap kami kekuatan untuk melewati situasi yang masih tidak enak ini Tuhan. Beri kami anugerah-Mu untuk kami tetap kuat, percaya, iman kami tetap ada bersama dengan Engkau. Iman kami tetap kokoh, hati kami melekat kepadamu Tuhan, untuk melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, saat Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat Tuhan. Lawatan yang besar terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang sepakat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap berdoa buat kota dan bangsa kita. Oke adik-adik, Kak Yanti percaya hari ini kalian sangat diberkati. Kalian sudah mendapatkan pesan Tuhan untuk tahun 2021. Kak Yanti percaya tetap jalan dengan iman, jalan bersama dengan Tuhan menghadapi tahun depan. Amin. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sebentar akan selesai ibadah kita hari ini. Kita masih bersyukur dengan Tuhan, kita masih boleh ibadah bersama-sama walaupun masih secara online ya. Buat adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa kalian absen ya, di link di bawah ini. Kalian absen, kalian jawab kuisnya, kalau ada kuisnya kalian akan dapatkan hadiahnya ya. Kemudian yang kedua, kalian juga yang belum follow, silahkan follow Instagram Joel Kids Ministry. Linknya ada di bawah ini. Ada ringkasan firman setiap minggunya yang akan kalian dapatkan. Ada kuis mungkin, ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan yang ketiga, MK Anak lewat Zoom, kita akan mulai lagi besok hari Sabtu ya. Jam berapa? Jam 3 sore. Linknya akan dibagikan di grup masing-masing. Kalian ikuti, kalian ajak juga teman-teman yang lain. Karena kita akan semakin menguatkan di acara MK Anak ini. Kita bisa sharing, kita sekali lagi bisa dengar firman, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa games bersama-sama. Dan yang pasti ada hadiahnya juga. Kalian percaya kalian semangat, amin? Kalian semangat menjalani hari-hari yang luar biasa ini karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kalian. Nah, Kak Yanti juga akan umumkan pemenang lomba cover lagu Joel Kids Session 2. Siapa ya pemenangnya? 1, 2, tada! Ada nama-nama yang tertulis, dia adalah pemenang-pemenang lomba cover lagu Joel Kids. Mereka anak-anak yang luar biasa. Kalian juga anak-anak yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan selesaikan ibadah hari ini. Kita akan sekali lagi berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan selama seminggu ke depan. Biar Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Amin. Sekali lagi yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan hari ini di minggu pertama tahun 2021 kami bersyukur kalau kami masih boleh Tuhan menyembah Engkau. Kami masih boleh mendengar firman-Mu. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kami. Doa kami di tahun ini Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi biar Engkau terus Tuhan gandeng tangan kami, biar terus hidup kami melekat dengan Engkau, nempel terus dengan Engkau,
sehingga kami tidak pernah terpisah daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan minta anugerah-Mu Tuhan, memberkati seminggu ke depan, sekolah kami, keluarga kami, papa mama kami, pekerjaan mereka Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin naik dan tidak pernah turun. Karena kami semua adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami ada di atas dan kami bukan di bawah Tuhan. Kami akan terus diberkati karena jatah kami adalah memberkati banyak orang. Jatah kami memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar hari ini Tuhan kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari kasih Allah Bapa menyertai kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus yang memeluk terus hidup setiap kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjagai kami sampai Engkau menjemput kami Tuhan di awan-awan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang di rumah yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat tahun baru. Shalom adik-adik JL Kids. Tetap semangat mencari Tuhan, selalu bersyukur, bersukacita, baca Alkitab setiap hari, dan berdoa. Jangan lupa Ikuti ibadah online setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.